Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita yaitu CO2 Creativity of OSIS. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler nih guys. Yaitu Bapak Sekretaris dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Terima kasih Mas Gilang. Mungkin untuk lebih jelasnya ya Pak ya, mungkin Bapak disilakan untuk memperkenalkan diri gitu Pak. Jadi biar teman-teman yang ada di luar sana itu tahu gitu, siapa sih sebenarnya orang yang berpengaruh selama ini gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Dadi Marhadi, Mas Gilang. Posisi saya sekarang betul apa yang Mas Gilang sampaikan sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Perlu saya sampaikan Mas Gilang bahwa sebelum saya sebagai sekretaris, saya pernah ditunjuk juga sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan SDM Industri. Itu kalau tidak salah di akhir tahun 2019. Itu kira-kira 1,5 tahun. Kemudian berikutnya saya ditugaskan sebagai Kapus Bindiklat SDM Aparatur. Itu cukup lama, 1 tahun lebih. Kemudian setelah Kapus Bindiklat SDM Aparatur, saya baru terakhir sampai sekarang ditugaskan sebagai Sekretaris BPSDMI Kementerian Perindustrian. Seperti itu Mas Gila. Berarti sebelum Bapak jadi sekretaris di BPSDMI itu cukup jauh ya Pak ya pengalamannya, terus prosesnya juga lumayan banyak. Itu kalau boleh tahu tuh Pak, tadi tentang menyinggung Kapasus, itu kalau boleh tahu apa ya Pak? Biar teman-teman di luar sana juga bisa tahu gitu Pak. Apa Mas Gila? Menyinggung apa tadi? Kapasus. Tadi kan Bapak sempat jadi kepala pusat sumber daya manusia. Iya. Itu kalau boleh tahu apa itu Pak? Oh jadi gini, jadi sebelum saya sekretaris, tadi saya sampaikan mungkin saya koreksi, saya pernah ditunjuk sebagai Kapus Diklat Industri. Kapus Diklat. Iya, Kapus Diklat Industri, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Kemudian setelah itu saya ditugaskan sebagai Kapus Bindiklat SDM Aparatur. Bedanya antara SDM Industri dan SDM Aparatur itu adalah pada objek pelatihannya. Kalau SDM Industri kita melakukan pelatihan kepada masyarakat industri, jadi bukan aparatur. Jadi kepada masyarakat industri sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, kemudian kita latih, kemudian nanti kita berikan sertifikat atau disertifikasi, kemudian setelah itu dilakukan penempatan. Nah, kita punya program di dalam Pusdiklat itu ada namanya program Diklat 3 in 1. Jadi Diklat 3 in 1 itu pertama pelatihan, kemudian yang kedua sertifikasi oleh BNSP dilakukan, kemudian yang ketiga adalah penempatan. Nah ini cukup besar jumlahnya. Kita pernah juga melakukan dalam 1 tahun itu bisa mencapai 69.000 orang untuk kita tempatkan. Cukup banyak Mas Gilang. Nah, terakhir kemarin kita juga 26.500 kita latih untuk kita tempatkan di perusahaan. Nah, jadi prosesnya Mas Gilang, bagaimana supaya SDM yang kita latih itu langsung diterima. Pertama kita melakukan MOU dengan pihak industri. Kemudian setelah itu kita juga melakukan pelatihan, penyusunan kurikulum, kemudian penyusunan PBK. Kita lakukan bersama-sama dengan industri, sehingga apa yang kita latih itu sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian kompetensi yang kita latih juga tentu karena kita bahas bersama-sama dengan pihak industri, sehingga
kebutuhannya, kompetensinya sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kalau untuk yang SDM aparatur itu kita melakukan pelatihan untuk seluruh aparatur Kementerian Perindustrian. Nah, ini jumlah SDM aparatur di Kementerian Perindustrian cukup besar, Mas Gilang. Jadi jumlahnya itu kalau tidak salah lebih kurang sekitar 6.000 orang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu untuk melatih SDM aparatur agar memiliki kompetensi, nah makanya kita lakukan pelatihan. Nah, tugas pelatihan inilah yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Pendidikan Latihan SDM aparatur. Jadi kita sudah pisah itu, baik untuk industri maupun yang untuk aparatur. Nah, ini yang membuat kita mempunyai tugas yang cukup berat BPSDMI di dalam peningkatan atau pengembangan kompetensi baik SDM industri maupun SDM aparatur. Nah, ada satu lagi, kalau tadi Pusdiklat, kemudian Pusbindiklat, ada sekretariat, ada satu lagi yang namanya PPPI, Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri. Nah, ini melalui sekolah-sekolah. Kita ada yang namanya Poltek, Politeknik. Kita punya 11 Poltek, ada 2 Akom, kemudian kita punya 9 SMK, dan juga kita punya tadi 2 Akom sudah. Jadi ada 13 Poltek dan Akom ditambah 9 SMK. Jadi totalnya ada 22 sekolah dan Poltek. Nah, ini tentu juga di dalam penyusunan kurikulum, kemudian modul dan lainnya kita lakukan bersama-sama dengan pihak industri, sehingga lulusan-lulusan di Poltek kita, di sekolah kita, mungkin kalau tidak salah di SMTI juga lulusannya terserap 100%. Iya, Pak. Setiap tahunnya dengan masa tunggu sekitar 3-6 bulan. Nah, ini tentu sesuatu yang luar biasa, berbeda tentu dengan sekolah-sekolah lain. Nah, saya pikir ini sesuatu yang perlu kita terus tingkatkan. Anugerah banget itu ya, Pak. Anugerah, betul, Mas Gilang. Iya, Pak, itu kan di setiap tahunnya banyak ya kan, Pak, yang sekitar 1000 lebih Iya. untuk masuk ke industri-industri. Sebenarnya saya penasaran sih, Pak. Ini kan kalau misalnya ada anak baru pasti kan ada yang lama tuh kan, Pak. Itu yang lama-lama itu biasanya di kemana ya, Pak? Pindah posisi kerja atau naik tingkat, naik jabatan atau sebagainya? Yang di perusahaan. Iya. Yang di perusahaan itu kan kita juga punya yang namanya program itu, pertama skilling, kemudian kita juga ada yang upskilling. Jadi biasanya kalau untuk meningkatkan kapasitas, misalnya dari operator menjadi supervisor, karena dia memang kinerja dan kompetensinya bagus, itu juga bisa kita lakukan upskilling. Kemudian kita lakukan pelatihan, upskilling, sehingga mereka memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Nah, mereka akhirnya nanti meningkat grade-nya. Ya, mungkin tadinya dari 4 bisa menjadi 5, 6, dan bisa seterusnya meningkat. Kira-kira seperti itu, Mas Gilang. Jadi memang pelatihan yang kita susun itu sudah memenuhi standar kompetensi dan ditujukan untuk kebutuhan industri. Kira-kira seperti itu, Mas Gilang. Nah, itu kan kalau untuk perusahaan ya, Pak. Kalau untuk BPSDMI-nya sendiri itu tuh apakah tiap tahun dia merekrut atau hanya sekitar beberapa orang yang dibutuhkan atau seperti apa itu, Pak? Mungkin Enggak, kalau yang untuk pelatihan ya, tentu kita pertama itu menyusun semacam kebutuhan pelatihan apa yang diperlukan dari masing-masing satker. Jadi kita menganalisis kebutuhan dari masing-masing satker, kira-kira pelatihan apa yang diperlukan,
Kemudian setelah kita susun, kita baru melakukan pelatihan seperti itu. Supaya apa? Supaya pelatihan yang kita lakukan itu telah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unit kerja, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pegawai, sehingga tidak sia-sia apa yang kita lakukan pelatihan untuk aparatur seperti itu. Nah, ini tentu kita sekarang juga sedang mencoba untuk menyusun yang namanya corporate university, sehingga nanti untuk pelatihan itu kita bisa menambah lulusan. Karena kalau sekarang Mas Gilang, kita itu bila dilakukan secara konvensional itu tentu akan terbatas ruang dan waktu, terbatas SDM, kemudian terbatas anggaran. Tetapi ketika kita nanti menyusun satu pelatihan yang kita akan nanti beri semacam corporate university, itu pelatihan bisa dilakukan kapan saja. Misalnya teman-teman lagi melakukan dinas luar kota atau bahkan ke luar negeri, dia bisa melakukan peningkatan kompetensinya dengan melakukan pelatihan di dalam aplikasi atau misalnya yang kita bangun. Nah, ini penting gitu. Kemudian juga dia bisa memilih, misalnya semua satker itu sudah masuk ke dalam knowledge management system, sehingga mereka ketika mereka belajar, mereka tinggal pilih aja materi yang mana, kemudian nanti waktunya misalnya 20 jam pelajaran. Setelah 20 jam pelajaran selesai, mereka kemudian bisa meningkat kepada tahapan berikutnya. Mereka mengikuti tes. Mereka tes, kemudian setelah mereka mengikuti tes, kemudian mereka lulus, memenuhi standar skornya real time. Nah, setelah itu tahapan berikutnya mereka juga bisa masuk untuk mencetak sertifikat. Nah, ini yang sedang kita bangun, Mas Gilang, agar pelatihan kita itu bisa dilaksanakan kapan saja, sehingga kita bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menpan, bahwa setiap ASN itu harus mengikuti 20 jam pelajaran setiap orang setiap tahun. Nah, kalau dilakukan secara konvensional, sementara pegawai kita itu cukup banyak, sehingga itu tidak mungkin. Nah, makanya juga ya, Pak? Iya, itu makanya harus dibuat satu proses pembelajaran yang bisa dilakukan kapan saja, terus menerus, di mana saja, sehingga efisien, sehingga kita bisa memenuhi kuota atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Menpan. Saya kira seperti itu, Mas Gilang. Mungkin siapa tahu kan Pak, makanya saya nanya seperti itu, siapa tahu setelah ini kan ada dari siswa SMTI gitu kan, Pak, mau ke BPSDMI, atau mungkin saya, teman-teman saya gitu. Mungkin cukup ya Pak, terima kasih atas jawabannya gitu. Insya Allah berguna untuk teman-teman yang ada di luar sana, untuk teman-teman SMK SMTI. Sebenarnya masih banyak ya Pak yang bilang tanyain lagi gitu ke Bapak. Cuman mungkin setelah ini kan Bapak mau ke aula, kita masih ada kegiatan lagi di sekolah teman-teman. Mungkin Gilang ucapin terima kasih untuk Pak Dedi udah datang ke SMK SMTI Bakar Lampung. Mas Gilang, saya juga terima kasih. Mungkin setelah ini nanti Bapak main lagi sini, kita podcast lagi, kita cobain di ruang dalam. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast pada hari ini, bincang-bincangnya mungkin segitu aja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.